Alhamdulillah, selanjutnya saya akan menyampaikan satu buah tausiah singkat, yaitu yang berjudul menyikapi hari Valentine. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan laka ya Allah wa salamun alaika ya Rasulullah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para penghuni Wisma Atlet yang berbahagia, yang insya Allah senantiasa dalam amin. Menyikapi hari Valentine yang terjadi pada tanggal 14 Februari di setiap tahunnya. Kalau berbicara menyikapi, tentu kita harus mengenal dulu definisi atau pengertian tentang hari Valentine itu apa. Ya, bahwasanya hari Valentine itu terjadi pada setiap tanggal 14 Februari, yaitu sangat erat dengan tradisi masyarakat Nasrani. Kata Valentine diambil dari nama seorang pendeta, yaitu yang bernama Santo Valentin. Ia adalah orang yang berani menolak kebijakan Kaisar Romawi, Claudius, yang melarang pernikahan dan pertunangan. Jadi saat bangsa Romawi saat itu yang dipimpin oleh rajanya sedang membutuhkan pasukan perang yang banyak. Nah, mereka para pemimpin bangsa Romawi itu mempunyai kendala karena orang-orang yang direkrut untuk menjadi pasukan itu mereka terhalang sama orang-orang yang dikasihinya, yang sudah berkeluarga, yang sudah punya kekasih, gitu. Jadi banyak hambatan. Oleh karenanya para petinggi bangsa Romawi pada saat itu menganggap bahwasanya pertunangan, pernikahan gitu kan, mempunyai hubungan khusus antara lawan jenis itu dianggap sebagai penghambat perkembangan politik bangsa Romawi. Oleh karenanya, Raja Romawi saat itu mengharamkan lah, atau bahasa itu melarang warganya untuk menikah, untuk saling berkasih sayang antara lawan jenis. Gunanya apa? Gunanya biar mereka itu tidak berat meninggalkan keluarganya ketika disuruh berperang. Gitu. Karena kan kendalanya itu yang dianggap oleh Raja Romawi saat itu. Kemudian karena keputusan Raja Romawi itu, nah yang tadi nih pendeta yang tadi yaitu yang Santo Valentin itu menolak hasil keputusan raja itu. Sehingga apa? Sehingga dia dihukum mati pada tanggal 14 Februari 270 Masehi. Ya. Jadi karena dia menolak keputusan kerajaan, akhirnya dia mendapat ganjaran yaitu dihukum mati pada tanggal 14 Februari. Nah, hari inilah yaitu hari 14 Februari itulah yang diabadikan oleh gereja di seluruh dunia sebagai hari Valentine. Ya. Dan dijadikan momentum simbolik untuk pengungkapan hari kasih sayang oleh masyarakat Nasrani. Nah, jadi karena momentum itulah tanggal 14 Februari itu dijadikan budaya oleh kaum Nasrani agar apa? Agar mereka saling tukar kasih sayang gitu sama mereka. Jadi ini adalah budaya Nasrani. Hanya saja kemajuan teknologi informasi yang mampu meruntuhkan tembok pemisah ruang dan waktu sehingga terkesan budaya Valentine ini adalah budaya milik bersama gitu. Jadi seakan-akan nggak ada sekatnya nih, nggak mau orang Islam, mau orang Nasrani, mau orang apapun, semuanya berbaur dan merayakan hari Valentine. Jadi seakan-akan gitu, terkesan saat ini budaya Valentine adalah budaya milik bersama. Padahal kalau kita melihat sejarah tentu tidak seperti itu ya. Dan momen pada hari itu adalah saling memberikan ucapan. Gitu. Baiknya bagi kaum muslimin yaitu harus berhati-hati, khususnya yang sering berinteraksi dengan kaum Nasrani.
karena bisa saja terjatuh dalam kekufuran apabila dia salah meletakkan niat atau maksud hati. Jadi tentunya sebagai umat muslim nih kita harus berhati-hati. Jadi jangan asal ikut berbaur, jangan asal ikut meniru. Kita harus paham ini kejadian apa, peristiwanya apa, sejarahnya seperti apa gitu. Biar kita memahami secara utuh. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, yaitu ulama dari kota Tarim, Yaman, bahwasanya beliau menuliskan di dalam kitabnya hasilu ma dzakarahul ulama'u fit tazyib barriyil kufari, bahwasanya telah menyebutkan oleh para ulama akan masalah-masalah yang sedang dibahas, yaitu at-tazyib barriyil kufar, yaitu memakai ornamen atau pakaian-pakaian atau aksesoris gitu ya. Al-kufar, orang-orang kufar. Annahu, bahwasanya imma ayyatazayyan bizayyihim, apabila mereka itu memakai aksesoris itu, dengan niat, yaitu milan ila dinihim wa qasidan at-tashbih, yaitu mengikuti atau mengakui agama mereka, bahwasanya kita takjub dengan agama mereka. Wah, keren ya agama mereka, ada budaya ini gitu loh. Ada terbesit di hati kita seperti itu. Kemudian kita juga seakan-akan membandingkan agama mereka itu sama seperti kita gitu. Kemudian juga kita waqasidan tasbiha bihim fi sya'airil kufri. Nah, kalau misalnya contoh yang diperbuat seperti itu adalah itu termasuk kategori kufur, yaitu yang dilarang oleh agama. Kufur itu kan artinya ingkar, artinya kita mengingkari agama kita, bahwasanya agama kita itu melarang melakukan hal yang demikian. Kemudian juga dikatakan au yamshi ma'hum ila muta'abbadatihim, yaitu atau kita berjalan bersama mereka, mengikuti mereka ke tempat peribadatan mereka. Kita ikut bersama mereka, merayakan gitu bersama mereka. Fayukaffiru, maka perbuatan demikian juga diputuskan kafir. Bidzalika fihima wa imma alla yaqsida, wa imma dan apabila alla yaqsida, kita tidak meyakini kadzalika dengan yang tadi diperbuat, bal yaqsida tasbihi bihim fi sya'airil aidi, tetapi kita tidak meyakini bahwasanya agama mereka itu, kita tidak takjub dengan agama mereka, ya kan? Kita tidak menyamakan budaya mereka itu sama dengan budaya kita, tapi kita tetap mengamalkan, menyerupai kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan fi sya'airil aidi, seperti peringatan hari raya, au tawassula ila muamalatin, atau sampai kepada perkara-perkara muamalah yang dibolehkan, jaizatin ma'ahum, bersama mereka. Fayu tima, maka kategori seperti itu adalah berdosa, walaupun kita tidak membenarkan agama mereka, pertama, walaupun kita tidak takjub dengan agama mereka gitu loh, walaupun kita tidak mengikuti mereka ke peribadatan mereka, kita tidak mengikuti kegiatan ibadah mereka, tapi kita tetap menyerupai kegiatan mereka gitu. Seperti ya kalau misalnya dalam konteks Valentine, ya kita tetap ikut merayakan, mengucapkan seperti itu. Fayuk tima, maka kalau kita melakukan demikian,
fayu'sima, kita itu berdosa. Wa imma ay yattafiqa lahu min ghairi qasdin fayukrahu kasyaddil ridai fis salati. Dan apabila kita itu tidak meyakini, tidak mengagumi agama mereka, tidak ikut ke tempat ibadah mereka, tidak meyakini, tapi kita tetap tetap ya saling tukar ucapan aja lah gitu misalnya, saling tukar ucapan. Fayukrahu, maka misalnya kalau misalnya konteks seperti itu tetap hukumnya itu adalah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasyaddir ridai fi sholati, seperti memakai pakaian ketat di dalam sholat, ya kan? Kalau misalnya kita memakai ketat dalam sholat, sah sholat kita, tetapi hal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya poin-poin yang disampaikan oleh musannif ini dalam karangannya adalah ada 3. Yang pertama, keputusannya kalau misalnya kita ikut dengan merayakan budaya mereka dengan tujuan kita takjub dengan agama mereka, kemudian kita berkeyakinan bahwasanya agama mereka itu juga sama seperti agama kita, maka kalau seperti itu konteksnya kafirlah dia. Kalau konteks yang kedua, mereka tidak meyakini agamanya itu sama seperti agama kita dan tidak takjub dengan agama mereka atau budaya mereka. Tapi kita ikut menemani mereka ke tempat peribadatan mereka. Kalau kategori seperti ini, itu kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau konteks yang poin ketiga, yaitu konteksnya kalau misalnya kita nggak meyakini, kita nggak takjub dengan agama mereka, kita apalagi tidak mengikuti mereka ke peribadatan mereka, hukumnya kalau konteks seperti ini adalah makruh, tetap dibenci. Artinya, mau dalam konteks apapun, yang paling berat konsekuensinya adalah kafir kita itu. Kemudian yang paling ringan pun sekalipun nih, paling ringan adalah makruh, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena apa? Karena hari Valentine yang berkembang saat ini itu yang tadi saya bilang bahwasanya terkesan budaya ini milik bersama. Banyak juga masyarakat muslim, yaitu para pemuda khususnya, itu pada merayakan. Karena apa? Saya sih yakin mereka itu nggak tahu sejarahnya bagaimana itu hari Valentine. Makanya mereka dengan pede, dengan merasa yakin bahwasanya yang mereka lakukan itu mempunyai arti yang mendalam gitu loh. Jadi dia bangga dengan apa yang mereka lakukan. Padahal kalau mereka belajar lagi, cari lagi sejarahnya, dia bakal bisa bersikap gitu yang lebih baik gitu kan. Nah, kalau misalnya yang sekarang terjadi adalah hari Valentine bukan sekedar memberikan ucapan. Terkesan itu hari Valentine itu menjadi trigger atau pendorong untuk seseorang yang merayakannya itu untuk melakukan maksiat. Mungkin kalau misalnya yang merayakannya itu orang non-muslim, ya, katakanlah Nasrani, ya mereka kalau misalnya melakukan kegiatan yang seperti contoh seks bebas, ya mungkin dari perspektif agama mereka bukan dikategorikan yang menjadi dosa besar banget. Man kalau bagi kita nih umat muslim, ya kan, kalau kita sampai melakukan nauzubillah menjadi seks bebas, itu kan ganjaran dan dosanya itu sangat besar. Nah, oleh karenanya, karena Valentine ini, merayakan Valentine ini, gitu kan, orang-orang itu menjadi dalih bahwasanya kalau merayakan hari Valentine itu kita berkasih sayang sama orang yang kita cintai, ya kan, bisa dengan orang tua, bisa dengan kekasih hati, gitu kan. Jadi menjadi tameng gitu. Padahal tujuannya ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau misalnya prakteknya di lapangan seperti ini, itu tentu haram bahwasanya hal-hal yang mendorong kemaksiatan itu diharamkan oleh agama kita. Makanya kita harus pintar-pintar menjaga diri. Ya. Kemudian juga dikatakan di dalam kitab Is'adur Rafiq karangan Syekh Muhammad bin Salim Bafaisal, wa minha al-i'anatu 'alal ma'siyati ay 'ala ma'siyatin. Dan daripadanya yang menjadi pendorong atas maksiat,
yaitu maksudnya adalah maksiat min ma'asiya lillahi biqabulin au fi'lin, yaitu maksiat yang berdurhaka kepada Allah, melakukan hal-hal yang Allah benci maksudnya. Dengan perbuatan kita au ghairihi, atau dengan ucapan kita. Summa in kanat al ma'siyatu, summa kemudian in kanat al ma'siyatu, jika ada oleh maksiat itu kabiratan, maksiat yang besar. Kanat al i'anatu 'alaiha. Begitu juga al i'anah, pendorong menjadi maksiat itu berperan sama seperti kemaksiatan itu. Artinya walaupun pendorongnya itu tadinya bukan bertujuan maksiat gitu kan. Ya kan, triggernya itu bukan bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi dengan trigger itu dilakukan, pendorong itu kita lakukan, kemudian terjadi maksiat kecil ataupun maksiat besar, maka trigger itu berstatus sama seperti kemaksiatan itu sendiri. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya orang-orang ya masyarakat zaman sekarang merayakan hari Valentine untuk menjadi tameng, ya kan, untuk menjadi tameng, nah itu karena sebab dia itu men-trigger menjadi orang bermaksiat, yaitu berzina, ya kan, melakukan seks bebas. Artinya trigger itu atau hari Valentine itu sama seperti kategori atau bandingan dosa besar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berzina. Karena apa? Karena dia itu menjadi sebab gitu. Karena itu menjadi sebab dia melakukan hal-hal maksiat yang lebih besar ataupun hal maksiat yang kecil-kecil. Itu adalah beberapa pandangan yang telah diutarakan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ya, artinya walaupun kita itu kita melakukan hal yang 3 poin tadi tuh, yang paling berat pun kalau misalnya kita memang melakukan atau merayakan kebudayaan Nasrani ini, ya kan, kita sudah kita baca bahwasanya budaya Valentine itulah budaya masyarakat Nasrani. Kalau kita melakukan hal demikian, itu kemungkinan atau resiko terbesarnya adalah kita kafir. Tergantung tadi kita konteksnya yang tadi saya sudah jelaskan. Kalaupun kita tidak sampai kafir, ya kan, karena kita mempunyai konteks-konteks yang mungkin tergolong masih bisa dibolehkan gitu kan, katakan. Tapi tetap kita itu dihukum makruh, kan, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Dan tentunya intinya adalah kita harus pede sebagai umat muslim bahwasanya di dalam Islam ya, di dalam Islam itu kasih sayang itu tidak hanya terjadi pada tanggal 14, ya enggak. Sebaik-baiknya tokoh, ya enggak, pelopor kasih sayang buat muslim nih adalah sosok Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang yang pelopor kasih sayang di muka bumi, ya kan. Apalagi kita sebagai umat muslim harus meyakini 100%. Ya, kalau misalnya kita lihat sejarah bahwasanya Nabi Muhammad sebelum diutus oleh Allah membawa risalah yaitu agama Islam, dulu orang-orang wanita haid ya yang datang bulan ya di zaman jahiliyah itu nggak boleh campur sama keluarganya, nggak boleh campur sama anak, nggak boleh campur sama suami, sama saudara-saudara yang lain. Disuruh fungsi ke gunung. Sampai apa? Sampai darah haidnya habis, baru boleh pulang, baru berbaur lagi. Nah itu kan tentu kan nggak ada tidak ada nilai-nilai kasih sayang di situ. Tapi ketika Islam datang, ya nggak, Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad, budaya itu diputus sama Nabi. Ya kan, bahwasanya orang haid perempuan tetap boleh di rumah, hanya saja dia itu tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat 5 waktu, tidak boleh tawaf di depan Ka'bah, gitu loh. Cuman status dan haknya itu tetap dibagi. Jadi artinya banyak sekali nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mengedepankan yaitu kasih sayang sesama manusia, apalagi sesama muslim. Dan kita harus berbangga sebagai umat muslim bahwasanya agama kita itu lebih berkasih sayang dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun, ya kan. Dan tentunya kita bisa bahas lebih panjang lagi, cuman karena waktu kita terbatas, mungkin kita bisa bahas hal ini di lain kesempatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.